Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Dialog Podcast. Jadi di sini adalah tempat kita untuk berdiskusi, membahas isu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jadi teman-teman, di era modern yang saat sekarang ini, banyak kita temui intoleransi dan juga kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu muncul satu pertanyaan penting, yaitu kenapa dunia membutuhkan sarjana studi agama-agama. Untuk membahas hal tersebut, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risman Ansari, mahasiswa jurusan studi agama-agama di UIN Antasari. Kali ini saya didampingi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Riza Saputra, yang mana beliau ini juga seorang dosen dan ketua prodi dari studi agama-agama UIN Antasari. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai apa sih peran dari sarjana studi agama di masyarakat, sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang kurang tahu nih, apa yang dipelajari atau apa sih studi agama-agama itu, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Riza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Gen Z dan juga khususnya Dialog Z, ya, podcast studi agama-agama. Tema kita hari ini sebenarnya menarik sekali ya, karena memang berkaitan dengan apa yang terjadi di masa sekarang ya. Ini kan sebentar lagi Lebaran ya, Idul Adha, dan biasanya sih yang ditanyakan oleh orang-orang sekitar kita itu, kamu kuliah di sana mau jadi apa sih, gitu ya? Nanti lulusnya mau jadi apa, gitu ya? Apalagi kalau jurusannya kan studi agama-agama, wih, apa itu ya? Dikira kan kita itu biasanya dikira orang studi agama-agama itu mempelajari tentang agama-agama, menghafalin kitab suci orang, ngapalin ritual orang. Memangnya kita sebenarnya mau jadi avatar yang istilahnya tuh ngapalin seluruh elemen iman gitu ya, istilahnya. Sebenarnya enggak ya. Jadi studi agama-agama ini, apalagi kita di generasi sekarang ya, algoritma media sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita dalam beragama. Apalagi di dalam sebuah riset ya, dalam Pew Research Center itu menyatakan 80% dari penduduk yang ada di dunia ini itu berafiliasi terhadap agama tertentu. Makanya tidak cukup ya kita mengatasi problem yang ada di masyarakat kita, apalagi mungkin permasalahan climate change ya, perubahan iklim ya, mungkin hanya dengan sains dan sebagainya kita rasa tidak cukup. Karena rata-rata daripada penduduk yang ada di dunia ini itu memeluk pada agama tertentu. Maka dalam hal ini berarti perlu adanya pendekatan teologis ya, yang sifatnya bisa menyentuh hati mereka, bagaimana untuk menjaga lingkungan ya, termasuk mungkin bagaimana bersosial yang lebih baik lagi. Nah, menariknya ya, kalau misalnya kita tarik kembali ya, dalam media sosial kita kan kebanyakan orang-orang sekarang belajar agama itu lewat media sosial ya, mungkin ya, Risman ya. Jadi cukup mungkin di TikTok itu 15 detik ya, udah merasa tahu nih dengan agama. Padahal sebenarnya ya, yang kita takutkan sekarang ini bukan orang yang tidak tahu agama, tapi orang yang merasa tahu sekali dengan agama hanya dengan melihat cuplikan 15 detik dalam media sosial. Nah itu kenapa sarjana daripada studi agama-agama ini masih diperlukan, apalagi dengan kondisi kehidupan kita yang sebenarnya kebanyakan dari kita ini berafiliasi terhadap agama tertentu. Maka dengan demikian ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyentuh hati mereka melalui yang nilai-nilai pada teologis ataupun nilai pada agama itu sendiri. Seberapa relevan sih Pak sarjana dari studi agama ini terhadap perkembangan dunia modern saat ini, misalnya di media sosial, perkembangan AI dan lain sebagainya? Ya, bagaimana sih perannya studi agama gitu ya? Kalau kita lihat misalnya dari riset yang dilakukan oleh Institute for Economic and Peace yang menyatakan konflik yang dinilai bernuansa agama itu sebenarnya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ekonomi, kepentingan politik dan sebagainya. Termasuk mungkin adanya ingin kekuasaan tertentu. Nah, makanya dari segala hal ya, mungkin kalau sekarang orang, kalau Gen Z ya sukanya mencari red flag-nya apa di aplikasi dating misalnya ya, gimana sih pasangannya ini dan bagaimana ya dalam aplikasi tadi.
Nah, tugasnya sarjana studi agama ini sebenarnya mencari red flag-nya yang ada terjadi pada masyarakat, ya. Jadi sebenarnya kita itu bukan mempelajari bagaimana ritual-ritualnya, tapi bagaimana sih kok manusia ini bisa meyakini terhadap agama tertentu. Ya, bahkan nggak habis pikir ya, istilahnya nggak habis pikir gitu ya. Kalau di dalam kehidupan kita ini banyak yang bahkan di luar nurul, ya di luar nalar kita gitu ya. Orang-orang percaya dengan agama ini, bahkan ada yang ngambil kotoran sapi sebagai keberkahan ya, kemudian hal-hal yang sebagai macam ya, istilahnya itu di luar daripada konteks kemanusiaan itu sendiri, kok bisa gitu ya, di luar daripada hal yang logis gitu ya. Nah, tugas studi agama itu sebenarnya dia seperti agen cyber juga ya, istilahnya dia mencari suatu hal ya, kenapa sih itu bisa terjadi, kenapa orang meyakini seperti itu ya, bahkan ya kenapa orang-orang tadi bisa sekuat itu melakukan tindakan karena adanya faktor-faktor di dalam agama tadi. Nah, jadi tugas studi agama ini nggak serta-merta kita tadi langsung percaya ya, kemakan apa yang terjadi di media sosial. Tapi kita harus mencek dulu, mungkin dengan pendekatan antropologis atau mungkin sosiologis ya, dengan apa yang terjadi di media sosial ini gitu ya. Nah, makanya agama itu sebenarnya terlalu suci gitu ya, untuk dijadikan sebagai bahan bakar terjadinya konflik sebenarnya. Ya, makanya sebagai studi agama, tugas kita adalah perlu adanya memisahkan ya, mana sih sebenarnya yang merupakan panggilan daripada iman dan mana yang merupakan panggilan daripada kepentingan ya. Jadi artinya kita harus memilah dan juga meneliti terlebih dahulu ketika adanya suatu hal yang mungkin ya, kalau Gen Z ini netizen ya, ada suatu hal yang sifatnya mampu membakar emosi dan sebagainya, itu langsung komentar dan sebagainya. Nah, anak SA itu nggak langsung gitu ya. Jadi dia nggak langsung memberikan komentar, tapi dia mencek dulu ini benar ataukah tidaknya gitu ya. Apakah ini memang murni karena agama atau mungkin ada faktor lainnya yang sifatnya karena kepentingan tadi gitu ya. Sehingga agama dijadikan sebagai bahan bakar di dalam hal ini ya. Jadi nggak mungkin sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita teliti kembali setiap adanya hal-hal yang mungkin hoax dan sebagainya di media sosial tadi gitu. Nah, Pak, kan sekarang ini sudah lumayan berkembang AI dan lain sebagainya, ChatGPT misalnya, yang mana melalui AI tersebut kita bisa mendapat informasi termasuk misalnya mengenai isu lingkungan. Nah, apakah itu masih relevan untuk mempelajari agama di tengah perkembangan zaman sekarang, Pak? Iya, betul sekali. Jadi kalau masalah perkembangan teknologi dan sebagainya, memang ini sudah diprediksi sejak dulu gitu ya. Tapi ada salah satu teori dari postpolarism ya, diantaranya Jürgen Habermas pernah mengatakan ya, perkembangan teknologi ya, secanggih apapun ya perkembangan teknologi di zaman modern ini ya, tapi ternyata agama tetap memiliki perannya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat nih, kan banyak ya sekarang menggunakan AI dan sebagainya ya. AI dan hal-hal yang berkaitan dengan AI memang itu bisa membuat kita pintar gitu ya. Tapi di satu sisi ya belum tentu itu akan menambahkan empati di dalam hati kita. Jadi artinya adanya sebuah karya tapi tidak menambahkan rasa gitu ya. Nah, di zaman sekarang mungkin kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang bisa ya dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya ya mampu membuat kecerdasan, tapi belum banyak di antara kita yang mungkin masih perlu adanya studi agama ini adalah yaitu menanamkan kedamaian ya di dalam kehidupan ya. Artinya kecerdasan belum tentu kita bisa mendapatkan kedamaian termasuk dalam kehidupan beragama tadi. Nah, Gen Z ini kan sangat perhatian terhadap isu-isu lingkungan ya sekarang ya. Apalagi Indonesia ini termasuk negara ya istilahnya dengan hutan yang cukup luas gitu ya. Maka posisinya studi agama ini ya sebagaimana tadi dalam sebuah riset 80% daripada penduduk di dunia ini adalah memeluk agama tertentu. Maka kita perlu adanya pendekatan yang sifatnya menyentuh hati mereka ya. Jadi janganlah menjadikan alam itu hanya sebagai objek ya yang bisa kita eksploitasi, tapi juga sebenarnya kita lihat sebagai itu bagian daripada ciptaan Tuhan. Nah, di sini studi agama-agama menyadarkan kita ya bagaimana pentingnya hubungan kita dengan Tuhan termasuk alam tadi, sehingga kehidupan kita lebih damai dan juga terasa lebih nyaman.
Nah, itu yang perlu kita tekankan lagi gitu ya. Nah, kemudian yang hal lain ya berkaitan dengan perkembangan teknologi tadi, kita juga tentu saja ingin menjadi seorang studi agama-agama yang mungkin lebih mendalam lagi dalam kehidupan kita ya. Yang kita inginkan berarti adalah adanya keselarasannya antara teknologi ya dengan kehidupan kita dalam kehidupan beragama. Tetap adanya ketaatan dan di sisi lain juga kehidupan dengan penuh kecerdasan tadi. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai tema kita hari ini, yaitu kenapa dunia butuh sarjana studi agama. Jadi agama tidak bisa benar-benar dipisahkan dari kehidupan modern, karena agama tetap memiliki peran di tengah kemajuan media sosial dan juga isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Riza selaku narasumber kita, dan juga saya selaku host pada podcast hari ini, Risman Ansari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya.